Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Kanya Divani. Hari ini saya akan membuat video tugas praktek tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja tujuan saya menjelaskan sifat-sifat cahaya? Yang pertama, agar kalian mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya. Yang kedua, agar kalian mengetahui jenis-jenis cermin. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak. Cahaya dan jenis-jenis cermin. Tujuan sifat-sifat cahaya. 1. Agar kalian mengetahui jenis-jenis cahaya. 2. Agar kalian mengetahui sifat-sifat cahaya. 3. Agar kalian mengetahui jenis-jenis cermin dan sifatnya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan panjang gelombang antara 380 hingga 750 nanometer. Dalam fisika, cahaya juga merupakan radiasi elektromagnetik. Terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton. Cahaya punya sifat ganda, bisa berperilaku seperti gelombang dan juga seperti partikel. Warna yang kita lihat adalah bagian dari spektrum cahaya. Ilmu yang mempelajari cahaya disebut optika. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya putih dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya membentuk bayangan. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Benda bening misalnya plastik, kaca, air, bika, gelas, dan lensa. Cahaya akan diteruskan bila mengenai benda-benda bening atau dapat dikatakan bahwa cahaya menembus benda bening. Dinding bata, triplek, kayu, plat logam, karton merupakan benda yang tidak tembus cahaya. Jika dikenai cahaya, benda-benda tersebut tidak dapat meneruskan cahaya. Di belakang benda ini akan terbentuk bayangan. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Kamu bisa melihat karena cahaya mengenai benda. Benda akan memantulkan cahaya tersebut ke mata. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan suatu benda. Ada dua macam pantulan cahaya, yaitu pantulan teratur dan pemantulan baur. 3. Cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kamu memerlukan senter. Senter menghasilkan cahaya dengan arah tertentu. Bagaimana arah rambatan cahaya yang keluar dari senter? Cahaya dari lampu senter memiliki arah rambatan berupa garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Contoh lainnya adalah berkas cahaya yang merambat dari proyektor bioskop ke layar. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan gelas yang berisi air. Pensil tersebut tampak patah, namun sesungguhnya masih utuh. Pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi apabila cahaya merambat melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Contohnya udara dan air. 5. Cahaya putih dapat diuraikan. Cahaya putih terdiri atas berbagai macam warna cahaya, yaitu merah jingga, kuning hijau, biru nila, dan ungu. Cahaya matahari yang sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai warna cahaya yang membentuk cahaya putih disebut spektrum. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari dibiaskan berganda oleh butir-butir air hujan sehingga terurai menjadi beberapa warna cahaya.
Proses terjadinya penguraian cahaya matahari ini disebut dispersi. 6. Cahaya yang dihalangi membentuk bayangan. Cahaya yang merambat akan membentuk pantulan berupa bayang-bayangan. Bayangan yang terbentuk dapat terlihat jelas apabila sumber cahaya kuat dan tidak terlihat jika sumber cahaya lemah. Bayangan yang terbentuk dapat bersifat tegak seperti objek atau terbalik dari objek. Pengamatan bayangan dapat dipelajari dengan cermin. Cermin adalah benda dengan permukaan licin dan mengkilap yang permukaannya dapat memantulkan cahaya dengan baik sehingga bisa menampilkan bayangan benda. Jenis-jenis cermin. Cermin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar mempunyai permukaan yang datar dan tidak melengkung. Misalnya cermin rias yang biasa dipakai sehari-hari. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, bayangan dan benda memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, sisi kiri benda akan menjadi sisi kanan bayangan. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya atau bidang pantulnya melengkung keluar. Cermin cembung bisa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah semu, tegak, dan dipekercil. Jika diperhatikan, bayangan kendaraan yang terbentuk di kaca spion selalu lebih kecil dari ukuran yang sesungguhnya. 3. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya atau bidang pantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung banyak dimanfaatkan untuk reflektor pada lampu mobil dan senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada jarak benda terhadap cermin. A. Jika benda dekat cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. B. Jika benda jatuh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Pengaruh permukaan cermin terhadap pantulan cahaya. Cermin memiliki permukaan yang halus dan rata, sehingga mampu memantulkan cahaya secara teratur. Pantulan ini memungkinkan bayangan terlihat jelas dan teratur. Namun, jika permukaan cermin tidak rata, cahaya yang dipantulkan ke berbagai arah secara acak. Akibatnya, bayangan menjadi kabur atau tidak terlihat. Jadi, kehalusan permukaan cermin sangat memengaruhi kualitas pantulan cahaya dan kejernihan bayangan. Kesimpulan dari pembelajaran tentang cahaya adalah cahaya merupakan bentuk energi yang merambat dalam garis lurus dan memungkinkan kita untuk melihat benda. Cahaya memiliki sifat-sifat penting, seperti dapat dipantulkan, dibiaskan, diserap, dan dapat mengalami peluruhan. Sekian video praktek tentang tugas cahaya dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye-bye.